Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah, guru sejarah SMA Negeri 1 Benuang. Kali ini saya akan melaksanakan tugas PPG, yaitu wawancara bersama dengan Pak Agung Hamanto. Ya, sekaligus beliau ini seorang pakar dari guru penggerak, juga sebagai dosen. Nah, langsung saja untuk pertanyaannya. Yang pertama, ya, identifikasi masalah yang ada di sekolah ini. Yang pertama itu, Pak, bagaimana menurut Bapak apa yang melatar belakangi rendahnya literasi peserta didik? Rendahnya literasi peserta didik di SMA ini ya, siswa di SMA kita ini, kalau yang menurut pengamatan saya, karena saya juga mengajar di kelas 10, 11 maupun 12, ya, setelah dipelajari secara mendalam, ternyata rendahnya literasi itu memang dilatar belakangi oleh faktor lingkungan keluarga. Nah, jadi sebelum siswa itu masuk ke sini memang literasinya sangat rendah, sehingga ketika siswa sudah masuk ke sini, budaya-budaya literasi itu belum muncul. Nah, ini menjadi PR bagi kami. Faktor latar belakang yang paling mempengaruhi tentang literasi, rendahnya literasi tadi, lingkungan keluarga, budaya, dan masyarakat. Apalagi kalau kita melihat grafik di tingkat SD melanjutkan ke SMP, kemudian SMP yang melanjutkan ke SMA itu masih tergolong rendah, sehingga itu akan mempengaruhi budaya literasi yang ada pada siswa kami. Berarti lanjut aja, tadi faktor sudah, Pak, ya. Oke, berarti selanjutnya bagaimana upaya dalam meningkatkan literasi peserta didik? Oke, untuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi rendahnya literasi yang dilakukan oleh peserta didik kami, yaitu dengan berbagai program, baik program kurikulum maupun non kurikulum. Kalau yang kurikulum ini akan diintegrasikan dengan kegiatan belajar literasinya, kemudian kegiatan yang ekstrakurikuler ini juga bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi. Di dalam literasi bisa juga dimasukkan ke dalam budaya-budaya positif yang ada di sekolah kami. Nah, selain itu, setiap kami melakukan AKM atau ANBK ini juga ada soal-soal yang sifatnya literasi dan numerasi. Maka di sini untuk meningkatkan semua unsur tersebut, kegiatan tersebut harus bersinergi. Kemudian literasi bukan hanya literasi bacaan saja, termasuk literasi digital. Ini juga sangat penting karena mengingat zaman sekarang adalah zaman digital, maka literasi ini sangat diperlukan. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, Pak. Nah, di sini kan siswanya tadi sudah kurangnya literasi, kemudian juga pasti di sini kurangnya pembelajaran yang berorientasi, Pak. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak, apakah peserta didik ini sudah mampu mengajarkan soal ini? Ya, untuk soal hot ini berpikir tingkat tinggi ya, ini perlu analisis tersendiri. Ketika kita berikan soal hot pada siswa, sebagian besar siswa menjawab masih salah. Ini soal hot ini masih ada anggapan bahwa soal yang hot itu soal yang sulit, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, maka persepsi atau anggapan bahwa soal hot itu soal yang sulit harus diubah. Soal hot itu sebenarnya tidak sulit sebenarnya, hanya saja butuh pemikiran, karena soal hot ini akan berkaitan antara satu hal dengan hal yang lain. Nah, untuk soal hot perlu peningkatan di sini dengan pembiasaan, kemudian siswa lebih sering diajarkan soal hot, maka guru harus mulai memberikan soal yang sifatnya hot. Nah, mungkin dari 10 soal ya kita mulai 2 atau 3 soal yang sudah hot. Nah, lama-lama anak
akan terbiasa sehingga akan bisa mengerjakan soal HOTS. Nah, kemudian faktor apa saja yang bisa menyebabkan siswa itu sulit untuk memecahkan soal-soal yang HOTS? Ya, persoalan ketika siswa atau anak sulit mengerjakan soal HOTS karena memang kita terbiasa dengan textbook atau kontekstual ya, yang dipelajari dalam buku itu yang akan keluar di ulangan, di soal. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini harus kita ubah. Ini tentu diawali dari gurunya. Kalau dari murid nggak bisa, harus dari gurunya mengajarkan soal yang sifatnya HOTS. Perlahan-lahan ini mindsetnya diubah. Karena kalau kita membuat soal misalnya sesuai dengan yang textbook, ini sangat mudah sekali. Nah, anak baca buku dengan literasi yang mungkin agak kuat, maka sudah ketebak jawabannya. Tapi kalau HOTS, anak berpikir dengan soal yang sudah ada, kemudian dikaitkan dengan fenomena-fenomena atau kejadian yang kontekstual, maka itu bisa HOTS. Oke, yang terakhir ya Pak ya, bagaimana upaya agar peserta didik dapat mudah memahami materi yang berorientasi HOTS? Apakah ada solusinya Bapak atau gimana biar anak-anak itu lebih paham dengan soal-soal HOTS? Ya, untuk anak supaya memahami soal HOTS harus diberikan literasi, nyambung ke yang pertama tadi. Kalau literasinya sudah kuat, sudah bisa, maka soal HOTS pun akan bisa dikerjakan dengan baik. Nah, tentu sering latihan soal yang HOTS. Nah, soal tidak perlu banyak, mungkin 5 soal saja, tapi yang HOTS. Maka di sini anak akan terbiasa dengan soal HOTS. Soal HOTS tidak harus ulangan semesteran, misal ulangan harian, kuis ketika kita pembelajaran itu kita biasakan dengan soal HOTS. Mungkin kita berikan bacaan terlebih dahulu kaitan dengan materi mata pelajaran masing-masing. Nah, dari bacaan tersebut jangan langsung memberikan pertanyaan yang jawabannya ada di bacaan tersebut. Nah, tapi diajarkan untuk menganalisis dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang kontekstual. Ini seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Terima kasih. Oke. Cukup.